Ratusan masyarakat gabungan ormas mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Menggugat Geram dan Generasi Muda Minahasa, Garuda Minahasa, demo di kantor Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulut. Dalam tuntutan, 1. Masyarakat meminta kepada Presiden Jokowi agar Beni Ramdhani diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BP2MI. 2. Menolak Beni Ramdhani datang ke Sulut karena dinilai sebagai oknum provokator, pemecah belah bangsa. 3. Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi menuntaskan kasus korupsi, anggaran perjalanan dinas fiktif, sebagai anggota DPRD Sulut 2004-2009, Beni Ramdhani CS, yang diduga telah menjadi tersangka. 4. Mendesak Polda Sulut, Kejati Sulut dan Kejari Manado segera menuntaskan rentetan kasus tindak pidana lahan, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. 5. Mendesak Kejaksaan Agung Indonesia segera mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Manado, atas ketidakmampuannya dalam menangani dugaan kasus korupsi, atas 40 anggota DPRD Manado. 6. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK segera mengambil alih rentetan dugaan kasus korupsi di atas, sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kasus yang fiktif memang sangat kita sayangkan. Di kejaksaan mereka mengatakan, banyak wartawan sendiri kan tadi juga menyaksikan bahwa yang mana itu belum dilimpahkan ke kejaksaan, dan ketika kita tanyakan lagi di Polda Sulut, ada yang mengatakan bahwa itu sudah dilimpahkan. Di sini kita sebagai masyarakat dibuat bingung sebenarnya, yang mana yang benar. Di dua instansi pemerintah ini yang menurut kita yang harusnya membuka selebar-lebarnya apapun kasus yang walaupun itu sudah lama, tapi mereka harus terbuka kepada masyarakat. Jadi kita dibuat bingung begitu. Ada 9 orang yang waktu itu diduga melakukan korupsi, tapi kayaknya anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya Beni Ramdhani, begitu. Kan sudah ada penetapan tersangka, yang setahu saya. Kami diberikan kesempatan untuk masuk dan bertemu di ruangan SPKT. Dan kami sudah diterima dengan baik oleh Dir Intel, kemudian Karo Humas sudah menerima kami bersama jajaran yang lain, setelah menerima dan setelah memberikan penjelasan terkait laporan yang diadukan oleh Garuda Minahasa terkait ucapan pernyataan dari Beni Ramdhani mengenai Prabowo Style dan demokrasi najis. Jadi dalam video yang disampaikan oleh Beni Ramdhani memberikan pernyataan bahwa masyarakat jangan suka ditipu oleh Prabowo Style. Nah, Prabowo Style ini, ya menurut Prabowo, mereka lah Prabowo Style. Jadi yang disebutkan Beni Ramdhani bukanlah Bapak Prabowo Subianto, tetapi yang disebutkan adalah Prabowo Style. Sehingga Prabowo Style ini subjeknya adalah orang-orang yang bergaya Prabowo, termasuk pelapor, karena mereka adalah relawan dan tim-tim yang pemenangan Prabowo. Sehingga dalam orasi-orasi yang mereka lakukan pada saat kampanye atau hal-hal lain, mereka meniru gaya-gaya Prabowo, dan itulah yang disebut dengan Prabowo Style. Kemudian yang kedua, mengenai demokrasi najis yang disebutkan oleh Beni Ramdhani. Jadi terkait demokrasi najis, yang melakukan demokrasi najis itu, pihak Garuda Minahasa merasa mereka juga dirugikan dengan sebutan itu. Kenapa? Karena mereka ini pelapor adalah pelaku demokrasi Pilpres tahun 2024, sehingga mereka merasa bahwa yang disebut sebagai pelaku demokrasi najis adalah mereka juga, sehingga mereka melaporkan apa yang disebutkan, yang dikatakan oleh Beni Ramdhani tersebut. Sehingga menurut mereka Polda Sulawesi Utara haruslah menerima apa yang mereka keluhkan itu terkait dengan unsur-unsur pidana. Ya, karena ini masih bersifat laporan, haruslah diterima dulu laporannya, baru ada SOP tindak lanjut untuk pemeriksaan lanjut, yakni melalui penyelidikan dulu. Nah, disitulah
akan terurai apakah unsur-unsur bisa terpenuhi dalam laporan ini sebagai tindak pidana atau tidak. Itu nanti ada ahli yang akan memberikan penjelasan dan keterangan apakah unsurnya sudah terpenuhi atau belum. Tetapi terkait laporan ini wajib dan haruslah diterima dulu. Nanti sebentar waktu dilakukan penyelidikan barulah akan diketahui apakah memenuhi unsur atau tidak. Karena akan diterangkan oleh ahli, baik ahli bahasa, terus ahli IT, kemudian ahli pidana, semua memberikan keterangan. Setelah memberikan keterangan, barulah ditetapkan unsurnya terpenuhi atau tidak. Mengenai legal standing tadi yang sempat disebutkan oleh Karo Mas, ya saya selaku penasihat hukum dari pelapor Garuda Minasa telah menjelaskan bahwa legal standing sebagai pelapor dari Garuda Minasa, saya pikir itu sudah terpenuhi. Kenapa? Karena mereka lah yang merasa dirugikan, bukan Bapak Prabowo. Karena yang disebutkan oleh Benny Ramdhani adalah Prabowo style. Dari Kota Manado, Saiful melaporkan.